naskah dinas elektronik, dan kemarin sudah saya sampaikan juknis untuk penyusunan tanda tangan atau prosedur pengajuan tanda tangan elektronik. Bapak Ibu sudah download nih kok? Sudah apa belum? Belum, Bu. Loh kok belum? Belum ya? Beneran belum? Belum. Sudah, Bu. Harusnya sudah. Orang tugasnya itu loh. Ada yang sudah nyetor tugas, saya belum buka SIMADE untuk tugas uploadnya TNDE. Itu tugasnya merangkum itu. Belum? Tapi sudah download. Sudah download. Bikin tugas, Oke. Ibu. Yang sudah download bisa ya kirim di chat ya. Biar saya enggak buka materinya lagi nih. Tolong Bapak Ibu yang sudah download materi ini Jukla atau pedoman tata penyusunan ini pengajuan tanda tangan elektronik, tolong dikirim ke chat ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin belum sempat download ya, saya poin-poinnya saja nih. Yang pertama itu tentang prosedur pengajuan tanda tangan elektronik. Artinya dalam naskah dinas elektronik secara ketentuan dalam Kementerian Agama itu belum ada sampai detik ini. Ya. Yang kita gunakan adalah Permenpan RB Bapak Ibu. Ya. Permenpan RB itu nomor 6 tahun 2011 tentang tata naskah dinas elektronik. Itu yang kita pakai dasar dalam memedomi kegiatan ini, di samping dalam KMA nomor 9 tahun 2016 itu dikatakan salah satu jenis dari naskah dinas adalah naskah dinas elektronik. Nah, ini teman-teman yang belum download nih, Pak Umar sudah mengirimkan di chat. Silahkan di-download deh. Saya sudah download, Bu. Ya, yang belum. Oke, saya lanjut ya. Kemudian prosedur pengajuan tanda tangan elektronik ini sekarang itu kan berbasis elektronik. Kenapa hal ini penting? Apabila pejabat atau yang berwenang tidak ada di tempat dan naskah itu diharuskan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Ya, contoh naskah yang tidak boleh AN. AN itu kan atas nama. Ketika pejabat utama tidak ada di tempat bisa dilimpahkan ke pejabat yang lain, kan gitu ya. Ada beberapa naskah yang nggak boleh dilimpahkan kewenangannya. Nah, itu masalahnya. Benar nggak? Nah, agar sistem bisa berjalan, maka diadakanlah tanda tangan elektronik. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, tanda tangan elektronik ini dikelola oleh suatu biro, artinya suatu instansi, yaitu Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi. Gitu. Enggak kaleng-kaleng Pak Bu, ini instansi pemerintah yang ngelola. Gitu ya. Kemudian ada alamat situsnya. Kalau mau cek ini beneran enggak Bu, itu ngomong. Ada alamat situsnya, ada alamat webnya. Ya. Untuk lebih jelas, Bapak Ibu lihat dong di downloadannya tuh. Ya. Jadi di situ ada https gitu ya, TTE tanda tangan elektronik kemenak.go.id. Nah, itu alamat webnya. Kemudian setelah itu kita kan mau daftar nih. Daftar sebagai pengajuan untuk di ACC menyusun atau membuat tanda tangan elektronik. Maka harus ada melengkapi syarat-syarat pendaftaran dong. Ya kan? Nah, syarat-syarat itu adalah yang pertama ada nomor induk pegawai. Gitu. Ada juga nomor induk keluarga. Ada juga email, karena apa? Email ini dipakai tempat untuk nanti memberikan informasi. Tapi syarat email itu nggak boleh Gmail. Harus menggunakan domain @kemenak.go.id. Nah, itu syaratnya.
Gimana cara ngurusnya? Itu ada persyaratan untuk masuk ke gmail@kemenak.go.id ada. Ya. Kemudian foto tanda tangan. Foto ini harus filenya maksimal ya 500 kilobyte. Kalau lebih gimana? Kalau lebih nggak boleh. Ya 500 kilobyte. Itu bentuknya gimana? Boleh JPG, boleh JPEG. Ya, boleh bentuk gambar maksudnya. Kemudian ada surat rekomendasi. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Surat rekomendasi dikeluarkan minimal ya, pejabat eselon 2. Dan untuk Kemenak Pusat nih rekomendasinya oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi. Untuk Bapak Ibu di daerah itu minimal eselon 2. Nah, eselon 2 ini siapa Bapak Ibu? Pejabat eselon 2 siapa kira-kira? Kalau di daerah? Kanwil Kemenak. Iya, Kanwil. Nah, itu syaratnya. Kenapa Kanwil? Karena ini ada hubungannya dengan kedinasan. Nah, jadi persyaratannya harus ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kanwil eselon 2 di daerah. Kalau di pusat nggak perlu dia eselon 2, dia langsung ke Kabironya. Kabiro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi. Ya. Kemudian lanjut, Pak Mus dipanggil Pak Mus sama temennya. Bercanda nih, Bu. Kemudian lanjut, data pendaftaran tanda tangan elektronik itu dikirim secara elektronik ke BSSN namanya. Apalagi itu Bu Widi. Nah, badan apa? BSSN apa? Standar sertifikasi. Tidak. Badan Siber dan Sandi Negara. Karena ini tanda tangan elektronik ini dianggap sandi. Itu yang menangani ada badannya khusus. Ya. Maka harus pendaftaran itu dikirim ke BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Kenapa dia? Karena dia diberikan kewenangan untuk tanda tangan elektronik ini. Nah, setelah dikirim ke BSSN, jika disetujui, maka BSSN akan mengirim paraprase namanya ya, sandi gitu ya kalau bahasa kita, secara otomatis ke alamat email yang kita masukkan dalam pendaftaran sertifikat elektronik. Ini masuk sertifikat elektronik Bapak Ibu, tanda tangan itu. Maka dikelola oleh BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Ya gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng buat tanda tangan elektronik ini. Apalagi diperuntukkan untuk naskah dinas. Itu ya, itu prosedur pengajuannya. Jika sudah ACC BSSN, maka BSSN akan mengirimkan paraprasenya secara otomatis ke alamat email kita. Nah, ketika di awal kan sudah kita melengkapi nih, NIP sudah, NIK sudah, alamat email sudah, foto tanda tangan sudah, surat rekomendasi sudah, kan gitu ya di awal kita melengkapi. Setelah lengkap, rekomendasi dari eselon 2 dan skalanya itu kirim ke BSSN. BSSN memeriksa keabsahannya ini benar tidak. Nah, kan gitu. Setelah ACC, maka dari Badan Siber dan Sandi Negara itu akan mengirimkan paraprasenya ke email yang kita cantumkan. Itu makanya syaratnya itu harus domainnya @kemenak.go.id. Cara membuat domain ini harus didaftarkan. Kalau kami mendaftarkan di badan. Nah, kalau di sini silahkan. Kemana tuh didaftarkan? Tuh tanya tuh. Eselon 2-nya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita prosedur pengajuan, sekarang prosedur penetapan namanya.
Kemudian penetapan tanda tangan elektronik ini, jadi pemilik aplikasi atau sistem elektronik wajib mencantumkan logo BSRE. Nah, apa itu lagi? BSRE. Badan Sertifikat Elektronik. Iya. Itu, logo itu harus dicantumkan pada setiap aplikasi yang menggunakan sertifikat yang dikeluarkan oleh BSSN. Tuh. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua mencantumkan matrik QR code-nya. Jadi kode QR dicantumkan dalam tanda tangan tersebut. Karena ini bagian dari sandi. Kemudian yang ketiga, dokumen asli wajib dikirim Pak Bu. Kemana? Ke Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi. Untuk apa? Untuk disimpan. Agar mempermudah penerimaan pemeriksaan keaslian dokumen. Siapa tahu nih. Itu kan tanda tangan elektronik. Siapa tahu tuh ada yang mencantumkan QR kode yang beda. Nah, setelah ditelusuri agar tahu keabsahan keasliannya, maka kirimlah dokumen yang kita buatkan tanda tangan elektronik itu ke Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi. Tentunya urusan ini memerlukan admin, Pak Bu. Ya, tidak mungkin Kepala Kemenak langsung urus sendiri ini. Kemudian ngupload dokumen resmi, dokumen aslinya sendiri nih. Ngirim ke BSSN sendiri enggak? Harus ada adminnya di sini. Nah, kan gitu Bapak Ibu. Jadi, makanya tanda tangan elektronik itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang notabene kesibukan tingkat tinggi. Ya, fungsinya awalnya adalah ketika beliau tidak ada di tempat dan naskah itu tidak boleh diatasnamakan, tidak boleh dilimpahkan, otomatis sistem akan stuck. Agar sistem bisa berjalan, maka dibuatkanlah tanda tangan elektronik. Nah, kayak gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tidak hanya tanda tangan elektronik untuk dokumen surat ataupun dokumen kedinasan, tanda tangan elektronik itu juga bisa diberikan atau diperuntukkan untuk sertifikat. Ya, saya akan tunjukkan beberapa contoh tanda tangan ya. Apakah itu tanda tangan elektronik ataukah tanda tangan digital? Di sini ada dua. Jadi ada namanya tanda tangan elektronik, ada namanya tanda tangan digital. Oh, beda ya, Bu? Iya, beda. Sebentar ya, saya tutup pintunya biar tidak terlalu keras suaranya masuk ya. Sebentar ya. Pak Mus, ngopi dulu Pak Mus. Ayo, Dun, tos. Pak Mus. Mumpung tidak ada Widya Wisara.